Shalom mempelai-mempelainya Kristus. Terima kasih kepada Allah Bapa, kita boleh sama-sama lagi bertemu untuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di dalam Roma 3 ayat 10 dan ayat 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, tidak ada seorang pun yang benar, katanya ya. Semua orang telah menyeleweng, semuanya tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, jadi Rasul Paulus berkata, tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, semua telah menyeleweng, semuanya tidak berguna, kata Rasul Paulus. Lalu dilengkapi lagi oleh muridnya dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka memberontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu lagi mengasihi sesamanya, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Artinya mereka lebih suka kejahatan, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ini dilengkapi oleh murid daripada Rasul Paulus ya di Timotius. Lalu apa kata Tuhan? Di dalam Kejadian 6 ayat 5, mari kita lihat. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Tuhan melihat kecenderungan daripada hati manusia ini selalu membuahkan kejahatan semata-mata, sehingga kejahatan di bumi saat itu sangat besar. Dan ini terjadi saat zaman Nuh, zaman awal mula-mula ya bumi ada. Nah, kemudian dikatakan lagi di Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, persembahan daripada Nuh itu ya, berfirmanlah Tuhan kepada dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan dalam hatinya adalah kejahatan dari sejak kecilnya. Jadi di sini dikatakan kecenderungan kejahatan yang timbul di dalam hati manusia itu ada sejak dari kecilnya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita lihat dari Kejadian 2 ayat 17. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan buahnya, pastilah engkau mati. Itu kata Tuhan. Jadi, di sini Tuhan sudah memperingati kepada Adam bahwa buah itu ketika engkau makan, engkau pasti mati, kata Tuhan. Lalu kenapa Tuhan biarkan Adam ini diciptakan ya di dalam kemuliaan Tuhan, gambar rupa Tuhan ya. Apakah benar Adam ini seolah-olah memiliki kelemahan ya? Karena dikatakan di sini pasti engkau mati ketika engkau makan buah itu. Artinya Adam ini ada kelemahan. Nah, tapi apakah benar itu kelemahan daripada manusia? Ketika Adam belum jatuh di dalam pelanggaran ini, makan buah ini, Adam itu adalah seorang yang penuh kemuliaan Tuhan. Seorang yang berhadapan dengan Tuhan face to face. Ya, bahkan dia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengelola semua ciptaan Tuhan. Baik yang di bumi, di laut, di darat. Ya, semua dikuasai oleh Adam.
Nah, dan juga Tuhan berkata kepada Adam, engkau beranak cucu untuk menguasai ya semua yang diciptakan Tuhan ini. Nah, jadi ketika Adam makan daripada buah ini, pertama dia melanggar firman Tuhan. Kedua akibatnya adalah dia jatuh dari yang tadinya manusia roh yang penuh kemuliaan Tuhan, yang hidup kekal bersama Tuhan. Dia jatuh di dalam dosanya itu, dia menjadi manusia daging, lepas daripada kemuliaan Tuhan. Ya. Yang tadinya dia memiliki jubah yang diberikan Tuhan, ketika dia makan buah itu, jubah itu hilang daripadanya dan dia menjadi telanjang, sehingga dia harus bersembunyi dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membuat pakaian untuk dia. Nah, jadi kenapa dia masih bisa melanggar firman Tuhan ketika dia tahu bahwasanya ketika dia makan buah ini dia akan mati? Ya. Mari kita lihat lagi apa kata firman Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 43 sampai 45. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kata Tuhan ya. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku, kata Yesus. Sebab iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa segala dusta. Ya. Jadi iblis itu adalah bapa segala dusta, dia adalah pembunuh sejak semula. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Kata Yesus lagi kepadanya, akulah jalan kebenaran, jalan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Penyebab daripada Adam jatuh di dalam dosanya, pelanggaran kepada Tuhan awal mulanya, makan daripada buah pengetahuan itu, adalah karena dia terhasut oleh dusta daripada iblis. Ya, dikatakan iblis adalah bapa segala dusta. Ya, keinginan bapa iblis itu adalah membunuh manusia sejak awal mulanya. Jadi iblis itu juga tahu firman. Iblis tahu perkataan Tuhan kepada Adam. Ketika engkau makan buah itu, engkau akan jatuh dan engkau akan mati. Nah, iblis memakai kesempatan itu untuk menipu Adam. Makanya kalau dikatakan di dalam firman Tuhan juga dikatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Artinya apa? Supaya kita tidak lagi tertipu oleh tipu daya iblis. Begitu Adam jatuh di dalam dosa, seluruh keturunannya itu mengalami kutuk, yaitu kutuk pemberontakan terhadap perintah Tuhan, pemberontakan terhadap rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Manusia itu jadi cenderung melakukan kejahatan. Dan iblis berkata itu adalah free will. Free will yang diberikan kepada kita. Free will itu akhirnya mendatangkan banyak sekali dosa dalam kehidupan manusia. Tetapi apakah benar free will itu adalah kelemahan manusia yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Tanpa free will, kita tidak punya pilihan di dalam kehidupan kita. Dengan free will, kita mempunyai pilihan. Itulah salah satu kelebihan yang Tuhan berikan untuk kita punya sense kepada Tuhan. Mari kita lihat lagi.
Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, Nuh ini orang yang hidup di zamannya ini dia berbeda sendiri dibandingkan dengan orang-orang sezamannya, di mana kejahatan yang besar terjadi di mana-mana, sehingga air bah itu harus membinasakan orang-orang sezamannya dia. Di seluruh bumi hanya 8 orang yang diselamatkan. Nuh bersama istrinya dan anak-anak dan menantunya. Nah, kita bisa lihat orang yang melakukan kehendak Tuhan dibandingkan orang yang melakukan free will, ya, dengan tipuan daripada si iblis, yang termakan oleh tipuan iblis dengan kata free will, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di 2 Samuel 23 ayat 5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Di sini Daud yang berkata, keluargaku di hadapan Allah, katanya ya. Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin, kata Daud. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Ini juga adalah Daud, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, seorang yang sangat dikasihi Tuhan. Dan Daud berkata, seperti itulah keluargaku di hadapan Allah, kata Daud. Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal di dalam keluarga Daud, teratur dalam segala-galanya dan terjamin, kata Daud. Ya, inilah kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan itu bukan saja memberikan sebuah perjanjian kekal di dalam keluarga kita, ya, tetapi Tuhan juga menjamin segala-galanya di dalam kehidupan kita. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Jadi keselamatan yang Daud katakan, ya, adalah keselamatan hidup yang kekal dan segala kesukaanku, kata Daud. Bukankah Tuhan yang telah menumbuhkannya? Jadi Tuhan itu yang menumbuhkan kehendak-kehendaknya, keinginan-keinginannya itu di dalam hatinya Daud. Jadi Daud ini orang yang menyerahkan hatinya kepada kehendak Tuhan. Dia tidak melakukan free will seperti orang-orang bangsa-bangsa lain, ya, yang tertipu dengan tipuan iblis yang sudah ada di dalam diri mereka sejak masa kecilnya. Daud ini adalah seorang yang punya hikmat untuk mencari Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah free will yang benar. Itulah free will yang memberikan kehidupan, keselamatan. Ya, seperti apa yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 6 tadi. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," kata Yesus. Jadi orang yang melakukan kehendak Allah, ya, itulah will yang benar, God will. Itulah yang memberikan kehidupan, jaminan, keselamatan, bahkan kekekalan di dalam diri kita. Di tanggal 27 bulan 4 kemarin, ya, Tuhan memberikan saya sebuah pesan, di mana pada saat zaman itu saya lihat gereja-gereja itu sudah tidak ada, tetapi masih ada persekutuan. Waktu saya datang kepada persekutuan itu, saya merasakan sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang sangat tidak benar di tempat itu. Dan ketika saya mencari-cari apa kekurangan di tempat ini, saya menemukan bahwasannya pengkhotbah yang ada di situ itu adalah sebuah robot. Dan beberapa jemaat yang mendengar di situ juga adalah robot, ya.
Saya percaya robot-robot itu adalah mungkin asisten daripada manusia-manusia yang ada di situ. Kemudian setelah itu, selesai ibadah persekutuan itu, saya dibawa Tuhan langsung ke lantai sebuah apartemen itu di lantai 23. Di depan mata saya, seorang wanita yang ikut di dalam persekutuan itu melompat dari gedung dan langsung meninggal di depan mata saya. Dan saya juga melihat orang-orang di apartemen itu hanya membuka pintu, kemudian tahu ada yang meninggal, mereka kemudian menutup pintu. Begitu saja. Nah, saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan tentang hal ini? Nah, akhirnya Tuhan bilang begini, saat itu manusia tidak lagi diizinkan untuk membawa firman Tuhan. Robot-robot yang akan membawakan firman Tuhan. Dan itu sudah disetting, apa yang harus mereka katakan dan apa yang tidak boleh mereka katakan. Tuhan juga berkata, bagaimana sebuah urapan itu, pemulihan bisa terjadi, itu kalau pembicaranya itu robot yang tidak punya hati. Ya. Butuh namanya manusia yang punya hati kepada Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Supaya di situ ada pemulihan, ada kebangkitan, ada kesembuhan, ya. Ada damai, ada sukacita, itu butuh hati. Tanpa hati, manusia tidak bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dia akan menjadi sesuatu yang mati, seperti robot, kata Tuhan. Tidak membawa apa-apa, tidak membawa faedah kepada yang mendengar. Kemudian juga Tuhan berkata, pada saat itu manusia akan mencari firman Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan, tapi mereka tidak akan mendapatkannya lagi, kata Tuhan. Nah, saya juga diingatkan kembali kepada pesan Tuhan. Di tahun 2002, tanggal 13 bulan 6, Tuhan berkata juga di zaman itu, manusia itu akan menjadi pesakitan. Ya. Bahkan seorang suami atau seorang istri, ya, dapat men-setting pasangannya. Mereka datang kepada lab dan mereka tinggal mengedit apa yang perlu mereka edit di dalam diri pribadi pasangannya dia. Sehingga manusia itu melakukan keinginan orang lain, ya. Nah, itu yang akan terjadi pada masa itu. Dan manusia akan diperbudak oleh teknologi. Tuhan memperlihatkan hal itu. Dan manusia akan jarang sekali ada di bumi. Hanya tinggal sedikit pada masa itu. Nah, itu yang Tuhan katakan, bagaimana free will yang iblis tanamkan di dalam diri manusia sejak dari semula kejatuhan Adam, itu membawa kehancuran yang luar biasa kepada manusia. Ilmu pengetahuan yang baik dan jahat itu, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang berguna, semuanya telah menyeleweng. Itu benar. Jadi ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia itu terbukti sampai sekarang itu hanya membawa kehancuran. Banyak sekali membawa kehancuran. Akibat dari hal itu adalah peperangan, mengadu kekuasaan, mengadu kehebatan, dan menghancurkan bumi, menjadi bumi tidak seimbang, ya, dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan, yang seharusnya dijaga keseimbangannya. Ini mengakibatkan bumi menjadi tidak seimbang, akibat dari keserakahan manusia. Itulah yang iblis berikan kepada manusia sejak awal mula kejatuhan Adam. Semua adalah tipu muslihat daripada iblis untuk menghancurkan manusia dan kehidupan daripada manusia yang tadi dikatakan kekal bersama Tuhan, akhirnya menuju kepada kebinasaan akibat daripada dosa, pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, Nuh adalah orang yang, jadi Nuh
adalah orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Juga Daud, orang yang berkenan kepada Tuhan, mendapatkan kasih karunia juga di hadapan Tuhan. Bahkan Daud berkata, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, yang menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya, dan terjamin. Kalau keturunan orang benar, ya, dijamin Tuhan di dalam satu perjanjian yang kekal, ya, bahkan kata Tuhan, teratur dalam segala-galanya. Tuhan mengatur kehidupan orang benar ini, keturunannya, ya kan? Bahkan terjamin, kata Tuhan. Dalam segala hal mereka terjamin, kata Tuhan. Itu janji Tuhan kepada keturunan orang benar. Lalu bagaimana dengan keturunan orang tidak benar? Ya, bagaimana dengan keturunan orang yang jahat di mata Tuhan? Kalau di zaman Nuh, itu kena murka Tuhan, dibinasakan. Nah, bagaimana dengan keturunan orang benar di masa depan? Ketika saya ada di tempat itu, di masa depan itu, saya merasakan kekosongan yang luar biasa, keputusasaan yang luar biasa, kehampaan yang luar biasa, kekeringan yang luar biasa. Ya, seperti tidak ada pengharapan apa-apa di masa itu. Itulah yang terjadi di masa depan. Keturunan-keturunan orang yang tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau dengar dengan Tuhan. Itulah yang akan terjadi kepada keturunan mereka. Yehezkiel 18 ayat 28, 31 sampai 32. Manusia, jika ia berinsaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, dia pasti hidup. Dia tidak akan mati. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, perbaharuilah hatimu dan rohmu, kata Tuhan. Nah, dikatakan di situ, insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Dia pasti hidup, kata Tuhan. Dia tidak akan mati. Mati yang dikatakan di sini adalah mati seperti yang di dalam kitab Kejadian tadi. Ketika engkau makan buah itu, buah pengetahuan itu, engkau pasti mati. Nah, orang yang durhaka kepada Tuhan, dia juga tidak akan hidup, kata Tuhan. Dia mati. Jadi kata Tuhan, buanglah segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, perbaharuilah hatimu dan rohmu. Hati itu adalah tempat yang penting, di mana free will yang diberikan kepada iblis itu juga merusak hati manusia ini, sehingga kehendaknya mereka adalah kehendak yang jahat. Ketika kita mengerti firman Tuhan, kata Tuhan, perbaharuilah hatimu dan rohmu. Bukan lagi engkau melakukan free will seperti yang dunia berikan, seperti yang dunia inginkan, tetapi free will yang Tuhan berikan adalah melakukan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan memberikan Adam mula-mulanya, itu segala kebebasan untuk berkarya atas ciptaan Tuhan, ya kan? Itu juga sebuah free will, tapi di dalam kehendak Tuhan, bukan di dalam pelanggaran kepada Tuhan, bukan di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Itu free will yang Tuhan mau. Jadi free will yang berdasarkan dari God will. Nah, ketika Tuhan berkata, ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau akan memperoleh kemerdekaan. Ketika Yesus berkata engkau merdeka, maka engkau sungguh-sungguh merdeka, katanya. Nah, itulah free will yang benar. Free will yang di dalam kehendak Tuhan, di dalam Yesus Kristus, itulah kehendak yang benar, ya, kehendak Tuhan yang benar. Nah, terus dikatakan di dalam ayat selanjutnya, perbaharuilah hatimu dan rohmu, mengapa kamu akan mati? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah, sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup, kata Tuhan, ya. Di Matius 24, 12 ayat 13 juga dikatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, itulah kata Tuhan. Kasih yang semakin dingin akan terjadi di masa depan. Seperti yang dikatakan oleh Timotius tadi. Manusia akan menjadi garang, tidak suka yang baik,
tidak lagi mengasihi, memberontak terhadap orang tua, ya kan? Terus tidak lagi menuruti kehendak Allah, hanya menuruti hawa nafsu. Terus mengejar mamon, ya, tidak pernah puas mengejar kekayaan. Nah, itu yang tadi Timotius katakan, dan ini akan semakin terjadi. Nah, juga dikatakan, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan ini sendiri tahu kita ini seperti apa, karena kita ini ciptaannya. Kita ini adalah debu. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak-anak cucunya, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan, ya, berpegang pada perjanjiannya dan melakukan titahnya. Ini kata Tuhan. Jadi ada kesetiaan Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada anak cucunya, kata Tuhan. Lalu bagaimana dengan anak cucu orang yang tidak percaya, yang terus memberontak? Itulah zaman-zaman yang akan datang, yang akan dihadapi mereka. Kita tentu tidak mau ketika kita melihat anak-anak cucu kita ada di zaman itu. Jika kita sudah diangkat Tuhan, atau kita tertinggal, ya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tahun berapa itu akan terjadi, saya tidak tahu. Tetapi itu yang akan terjadi, dan itu pasti terjadi. Apakah kita akan membiarkan anak cucu kita ada di masa itu, di dalam keputusasaan, di dalam kehampaan, kekosongan, ketidakpunya harapan, ya? Apakah kita akan membiarkan hal itu terjadi? Nah, Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga seumpama seseorang yang menemukan harta terpendam di ladang, lalu dia pergi menimbun lagi harta itu, dia menjual seluruh miliknya, lalu dia membeli ladang itu. Juga seperti orang yang menemukan sebuah mutiara yang indah, ya, dia menjual segala miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi kita harus tahu yang terpenting di dalam kehidupan kita, di dalam segala bisnis kita, di dalam segala usaha-usaha kita, itu adalah kerajaan sorga. Semua yang ada di dalam dunia ini akan lenyap, akan terhilang, akan terkuras oleh iblis. Akan datang masa di mana kita lagi tidak berkuasa atas hidup kita. Kita tidak lagi berkuasa atas keuangan kita. Kita tidak akan berkuasa lagi atas masa depan kita. Nah, tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, apa yang lebih penting daripada ladang dan apa yang lebih penting daripada bisnismu, pedagang, adalah kerajaan sorga yang tidak ternilai dengan harta dunia. Segala usahamu itu akan menjadi sia-sia. Segala bisnismu, kata Tuhan, itu adalah sia-sia, kata Tuhan, kalau engkau tidak memiliki kerajaan sorga yang paling terpenting engkau harus punya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan kita miliki. Kita lebih fokus kepada kedagingan. Kita merasa saya lebih penting ini, lebih penting itu, lebih penting ini itu. Kita mengesampingkan kerajaan Allah. Kita mengesampingkan firman Tuhan. Kita mengesampingkan apa yang Tuhan mau untuk Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita semakin terseret, menyimpang, menyeleweng. Seperti apa yang Paulus katakan. Dan itu mengakibatkan kita itu akan binasa. Keturunan kita itu akan menjadi orang-orang yang tersesat. Akan menjadi orang-orang yang di masa sukar itu tidak akan bertahan. Dan akhirnya mereka akan bunuh diri. Apakah kita akan membiarkan hal itu terjadi? Saya sangat berduka ketika saya melihat hal-hal itu. Bahkan saya bilang kepada Tuhan, kalau boleh saya jangan tidak ada lagi deh di tempat itu, di masa itu. Saya katakan kepada Tuhan, saya tidak mau ada di tempat itu, saya tidak mau ada di masa itu, saya katakan kepada Tuhan. Karena kesesakannya luar biasa. Kesesakan yang Tuhan berikan di dalam hati saya di masa itu adalah sebuah kesesakan yang sangat mengerikan. Bukan seperti kita hidup di zaman ini. Terhimpit, kesendirian yang sangat menyedihkan. Itulah yang akan dirasakan oleh orang-orang di zaman itu. Dan kita harus memperingati mereka.
dan teknologi yang akan semakin berkembang di masa depan akan memperbudak manusia. Manusia hidup hanya untuk menjadi budak daripada teknologi. Ketika manusia itu belum sadar dengan apapun tentang kebenaran atau apapun, mereka sudah dipasang chip. Jadi tidak ada kesempatan untuk mengenal kebenaran karena semua itu akan dikontrol, akan ditutupi. Dan dengan chip itu, ya, itu akan membuat manusia itu tidak punya hak pilihan dan hidup lagi. Pekerjaan disediakan, bahkan dengan satu tombol shutdown, mereka akan dimatikan hanya dengan satu tombol. Itulah manusia pada zaman itu. Mereka tidak akan punya lagi hak untuk memilih atau hak untuk hidupnya diri sendiri. Itulah yang akan terjadi di dalam masa depan. Apakah kita akan membiarkan anak-anak, cucu, keturunan kita mengalami hal-hal yang demikian? Tentu saja tidak, kan? Nah, di Wahyu 2 ayat 4 dikatakan, Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Juga Wahyu 3:6 ayat 16 dikatakan, Engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, kata Tuhan. Jadi orang yang tidak punya lagi kasih kepada Tuhan, Tuhan akan cela dia. Tuhan akan tolak dia, muntahkan dia, kata Tuhan. Jadi hati itu adalah tempat yang paling penting. Ketika free will kita salah gunakan, maka free will kita itu akan digunakan oleh iblis. Ketika kita tidak lagi memiliki hati kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak lagi melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Free will yang kita dapat itu bukan lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, keinginan Tuhan, maka itu akan menjadi keinginan iblis. Hanya ada dua tuan di dalam hidup kita, iblis atau Bapa surga. Dan itulah rencana iblis bagi kita dan bagi keturunan-keturunan kita. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, maka kita harus segera kembali kepada Tuhan, berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan sampai itu tertimpa kepada kita dan keturunan-keturunan kita. Utopia, Tuhan katakan utopia, surga buatan. Pada hakikatnya semua manusia mencari damai bagi dirinya sendiri. Dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang jahat, manusia mencari damai bagi dirinya sendiri. Penguasa-penguasa mencoba menciptakan surga buatan itu bagi dirinya. Mereka akan membinasakan manusia sebanyak-banyaknya, supaya mereka mendapat jumlah tertentu yang menurut mereka itu aman bagi bumi. Untuk supaya bumi itu bisa seimbang. Tetapi kata Tuhan, semuanya akan berlalu karena kejahatan manusia. Bumi akan berlalu, bumi akan hilang, dan bumi yang baru itu akan datang. Ya. Jadi kita orang percaya, kita harus pegang firman Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lagi kita bernegosiasi dengan kedagingan, dengan setiap kehendak-kehendak iblis yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan pastinya. Kita akan tolak itu semua dalam kehidupan kita. Jangan sampai kebinasan ini menimpa kepada anak cucu kita. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan, kami datang ke tahta hadirat-Mu Tuhan. Bapa yang sungguh baik, kami tahu Engkau mendengar Tuhan setiap doa-doa kami, setiap jeritan hati kami. Engkau tahu Tuhan setiap tantangan-tantangan yang ada di depan, bahkan Engkau telah bukakan itu bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan langkah-langkah anak-anak-Mu Tuhan yang benar-benar mengasihi-Mu. Kami mau serahkan setiap Tuhan rencana-rencana kami. Kami juga Tuhan mau katakan, biarlah anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, setiap keturunan-keturunan kami Tuhan, sebagai orang-orang yang benar Tuhan, yang tidak akan mengalami kebinasaan. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Engkau Tuhan kiranya menjamin Tuhan keturunan-keturunan kami Tuhan, sebagai orang-orang yang benar-benar di hadapan-Mu Tuhan berkenan kepadamu.
Dan kami mau Tuhan, kami mau melakukan apa saja Tuhan untuk mereka supaya diselamatkan. Kami mau jadi pendengar firman-Mu, kami mau jadi pelaku firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam kehendak-Mu dan hati-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau pulihkan lagi setiap hubungan-hubungan kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau rencana awal di mana Adam itu ada Tuhan, di mana manusia pertama itu ada Tuhan, itu kembali kepada kami. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan sempurna Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bahkan Tuhan Yesus lakukan Tuhan. Kami mau seperti itu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hanya melakukan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Berikan setiap hati kami Tuhan yang keras hati Tuhan. Kami minta Tuhan saat ini Tuhan Engkau lembutkan hati kami Tuhan. Jangan ada pencuri-pencuri lagi Tuhan yang mencuri firman-Mu di dalam kehidupan kami. Yang mencuri iman kami, menggoyahkan iman-iman kami kepadamu Tuhan. Tetapi teguhkanlah iman kami Tuhan di dalam kebenaran kepada firman-Mu Tuhan. Kami minta darah Yesus, kami minta tubuh Yesus meneguhkan hati kami dan pikiran kami Tuhan, untuk selaras dengan Engkau Tuhan. Kami mau dengar-dengaran kepadamu Tuhan, kami mau Tuhan, terus Tuhan, lebih banyak Tuhan waktu untuk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat melakukannya Tuhan. Hati yang suam-suam Tuhan, kami minta Tuhan, Engkau perbarui setiap hati kami. Kami minta Allah Roh Kudus, Engkau bakar setiap hati kami, supaya kasih mula-mula kepadamu itu kembali kepada kami. Dengan cara apapun Tuhan, kembalikan kasih mula-mula itu kepada umat-Mu Tuhan, kepada anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Jangan biarkan mereka suam-suam kuku, akhirnya mereka menyeleweng Tuhan, bahkan meninggalkan Engkau, mendukakan Engkau. Kami tidak mau lagi itu terjadi Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang taat kepadamu, anak-anak yang menduka, tidak lagi mendurhaka kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami nyatakan Tuhan, kami sepakat dengan Engkau mulai saat ini Tuhan. Kami sepakat dengan firman-Mu. Kami sepakat dengan kehendak-Mu. Kami mau melakukan apapun Tuhan di dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, studi-studi anak-anak kami, bahkan juga di dalam, terutama dalam keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau yang menjaga, Engkau yang memagari setiap hati kami Tuhan, anak-anak kami, dan keturunan kami, dan seisi rumah kami. Hanya kepada Engkau Tuhan, Engkau jaga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Shalom.